Halo teman-teman, selamat datang kembali di Kampus IT. Ini merupakan video ke-6 di seri Python dan MySQL, yang mana pada seri ini kita akan belajar membuat program untuk mengelola data yang ada pada database MySQL kita. Oke, untuk video ke-6 ini kita akan fokuskan membuat perintah atau fungsi untuk mengupdate data atau mengubah data yang ada pada database MySQL kita. Oke, kita langsung masuk saja ke praktiknya. Di sini saya buka dulu terminalnya. Oke, saya clear. Mungkin teman-teman bisa langsung buka Visual Studio Code-nya, kemudian di open saja project-nya. Oke, di sini saya menggunakan terminal ya. Oke, kita langsung buka saja project-nya. Oke, sebelum kita lanjutkan untuk membuat instruksi atau fungsi untuk mengupdate data tersebut, terlebih dahulu kita aktifkan virtual environment kita dengan cara menggunakan perintah. Saya clear dulu ya. Perintahnya adalah seperti biasa, search, kemudian nama virtual environment-nya yaitu env, kemudian slash bin, kemudian slash nama file yang akan kita eksekusi. Oke, kita sudah masuk atau sudah mengaktifkan virtual environment kita. Saya clear, tinggal saya fokuskan membuat perintah atau fungsi untuk mengelola atau mengubah data ya, mengedit data maksudnya seperti itu. Oke, saya buat dulu fungsinya di sini menggunakan kata kunci dev ya. Kemudian nama fungsinya di sini saya buat update underscore kemudian data. Oke, fungsinya saya buat bentuknya seperti ini. Nah, yang pertama seperti biasa saya akan buat sebuah variabel dengan nama kursor, yang mana kursor ini menampung parameternya ya, yaitu di sini parameternya adalah db. Oke, parameter db atau MySQL driver-nya, kemudian method cursor seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan tampilkan terlebih dahulu datanya. Kenapa? Karena kita ingin menyeleksi atau memilih data mana yang akan kita ubah. Ya, jadi kita tampilkan dulu datanya. Kita lihat data dengan ID keberapa yang akan kita ubah. Seperti itu. Oke, saya akan panggil saja fungsi untuk menampilkan data. Nah, ini adalah fungsi untuk menampilkan data, tinggal saya panggil saja di sini. Cara memanggilnya sama saja ya, seperti biasanya show data, kemudian di sini adalah parameternya yaitu db. Oke. Nah, setelah kita tampilkan datanya, kita pilih ID data keberapa yang akan kita ubah atau kita update seperti itu. Nah, misalkan datanya ditampilkan, ada 3 record data misalkan. Kita mau mengubah data yang pertama atau data dengan ID ke-1. Jadi nanti kita tinggal pilih saja, kita masukkan saja atau kita input saja 1 seperti itu ya. Oke, kita buat dulu di sini perintah untuk memasukkan ID tersebut. Saya buat variabelnya mungkin menggunakan underscore ID seperti ini. Kemudian input, kemudian saya tambahkan string supaya mudah dilihat, mudah dipahami oleh user ya. Pilih misalkan di sini ID data yang ingin diubah. Nah, misalnya seperti ini. Oke, setelah kita memilih ID-nya, nanti dia akan menampilkan semua atribut yang ada. Jadi kita ingin mengubah atribut yang mana saja. Seperti itu, misalkan di sini saya tampilkan yang pertama ada student number-nya atau NIM mahasiswanya ya. Kita gunakan input, kemudian saya tambahkan string seperti biasa. Saya buat di sini stringnya adalah masukkan NIM seperti ini. Kemudian yang kedua adalah nama mahasiswanya, student name. Kemudian saya gunakan method input, saya tambahkan parameternya berupa string di sini, misalkan adalah masukkan nama mahasiswa. Oke, yang ketiga adalah jurusannya atau departemen mahasiswa tersebut ya, yaitu student. Oke,
student department, saya buat seperti ini, kemudian kita gunakan metode input, saya tambahkan parameter string, masukkan apa di sini misalkan jurusan ya. Oke, yang terakhir adalah IPK-nya ya atau GPA-nya. Saya buat di sini student GPA, kemudian input, masukkan IPK atau GPA saja ya. Oke, seperti ini misalkan. Mungkin saya rapikan terlebih dahulu ya supaya lebih nyaman untuk dilihat. Oke, seperti ini. Nah, jadi urutannya adalah kita tampilkan dulu datanya, kita pilih ID data yang ingin kita ubah, kemudian ditampilkanlah semua atribut. Jadi nanti kita bisa mengubah data dengan ID yang kita pilih tadi. Oke, seperti itu. Tinggal selanjutnya saya buat SQL-nya di sini dan value-nya ya, seperti pada input data juga. Oke, saya buat SQL-nya di sini, saya tampung di sebuah variabel dengan nama SQL. Oke, perintah atau query untuk mengupdate data adalah update. Nama tabelnya adalah student. Kemudian set ya, kata kunci set. Kemudian yang pertama adalah student name-nya. Di sini saya buat sama dengan $S seperti yang ada pada input juga, sama saja ya di sini, hanya saja perintah atau query-nya yang berbeda. Kemudian yang kedua adalah student, ini bukan student name tapi student number terlebih dahulu. Oke, kemudian student name saya pakai %s, kemudian ada lagi student department sama dengan %s juga. Saya buat bentuknya semuanya string ya. Kemudian yang terakhir adalah student underscore GPA sama dengan $S juga seperti ini. Oke, kita tambahkan clause where ya, karena untuk update itu ada clause where di bagian akhirnya, where ID yang ada pada database itu sama dengan $S. Oke, baru kita buat value-nya di sini. Nah, value-nya berdasarkan pada urutan %s atau string yang ada pada query-nya ini ya. Jadi kalian buat urutan. Misalkan di sini student yang pertama adalah student number. Jadi di sini juga kita buat student number. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah student name. Jadi saya buat student name. Dan yang ketiga adalah student department. Kemudian student GPA-nya ya. Kemudian yang terakhir adalah ID-nya. Nah, ID-nya kita ambil yang mana? Kita ambil underscore ID yang ini. Underscore ID. Oke, seperti ini. Oke, jadi atribut student number yang ada di SQL, kemudian student name, student department, dan student GPA, serta ID, ini menyesuaikan dengan atribut yang ada pada database atau tabel mahasiswa yang teman-teman buat. Jadi, teman-teman harus sesuaikan nama-nama atributnya, kolomnya itu penamaannya harus sesuai dengan yang ada di tabel teman-teman. Oke, sedangkan yang di bagian value, ini harus sesuai dengan yang di atas ini. Oke, dengan yang di-input, disesuaikan dengan variabel yang menampung inputan dari user. Ya, jadi misalkan di sini student number, teman-teman buat juga student number, kemudian student name, di sini juga student name ya. Di sini ada student department, di sini juga ada student department, dan yang terakhir adalah student GPA. Dan yang terakhir, mohon maaf, yang terakhir di sini ada underscore ID, yaitu clause where-nya ini ya. Jadi ID di sini sama dengan %s-nya ini maksudnya adalah ID yang ada di sini. Seperti itu. Oke. Tinggal kita buat perintah untuk mengeksekusi SQL-nya ya. Jadi perintahnya adalah kursor. Kita panggil kursor yang sudah kita tampung tadi.
variabel cursor ya, yang menampung db.cursornya ini. Oke, kita panggil, kemudian .execute. Seperti ini, execute ini bentuknya adalah metode ya. Jadi parameter yang pertama di sini adalah SQL-nya, query-nya, kemudian parameter yang kedua adalah value-nya. Atau ini saya singkat saja menjadi fail ya, seperti ini. Saya singkat menjadi fail. Oke, seperti ini saja. Oke, kalau sudah, tinggal kita tambahkan perintah db.commit. Seperti ini. Dan selanjutnya kita buat seperti keterangan ya, apakah datanya tersebut masuk atau tidak, seperti itu. Berapa banyak data yang masuk. Bukan data yang masuk, melainkan data yang kita ubah, seperti itu ya. Oke, saya akan gunakan print, saya akan cetak string di sini, misalkan data berhasil diubah. Seperti ini. Tinggal saya tambahkan format seperti yang di input juga ya. Kemudian saya panggil cursor.throw_count. Seperti ini. Oke, dan yang terakhir adalah kita panggil fungsi untuk menampilkan datanya. Nah, ini untuk apa? Show data ya. Show data di sini adalah parameternya db. Oke, kenapa kita panggil? Kita ingin melihat apakah datanya itu mengalami perubahan atau tidak. Jadi, perlu kita tampilkan. Oke. Kalau sudah, kita panggil fungsinya di sini, kita lakukan instansiasi, update, data, kemudian db. Oke, kalau sudah, tinggal kita jalankan menggunakan perintah Python, kemudian main.py ya, seperti ini. main.py. Oke, kita jalankan. Oke, tidak ada data yang ditampilkan, artinya di database kita, di tabel kita itu tidak ada data di sana. Oke, sehingga terlebih dahulu mungkin kita coba insert dulu datanya di sini. Mungkin akan saya panggil perintah untuk atau fungsi untuk insert datanya ya. Oke, kita insert dulu datanya. db di sini. Oke, saya clear terlebih dahulu. Oke, masukkan mohon maaf ya. Ini saya mungkin Ctrl C saja. Saya clear dulu ya. Kita insert data terlebih dahulu. Python main.py. Oke, kita insert. Saya masukkan NIM-nya terlebih dahulu. Misalkan NIM-nya adalah 123. Kemudian nama mahasiswa misalkan adalah John, jurusannya misalkan adalah informatika misalkan ya. Kemudian IPK-nya misalkan 4,00. Oke, satu data berhasil disimpan. Kita coba cek di database kita. Nah, di sini ada satu data yang tersimpan, data yang sudah kita masukkan tadi. Oke, kalau sudah di sini, insert datanya akan saya ganti menjadi update data ya. Update data di sini parameternya adalah driver MySQL-nya atau DB di sini. Oke, kita coba lagi. Saya clear terlebih dahulu. Jadi data yang ada di sini akan kita ubah. Nah, jadi antara proses insert data dengan update data itu dua hal yang berbeda ya teman-teman. Jadi kalau insert data itu artinya kalian memasukkan data yang baru atau data yang belum pernah kalian masukkan ke database. Nah, sedangkan update data itu adalah sebuah tindakan melakukan perubahan pada data yang sudah ada di database. Jadi, itu dua hal yang berbeda. Seperti itu ya. Oke, kita akan coba ubah datanya. Di sini saya jalankan lagi Python main.py. Nah, di sini ada satu data yang ditampilkan. Oke. Seperti yang ada di sini ya, kita tampilkan dulu datanya. Kemudian kita pilih data yang ingin diubah. Nah, misalkan data yang ingin diubah ID-nya adalah 4. Saya akan mengubah data dengan ID 4 di sini. Saya tuliskan 4, saya enter, saya masukkan NIM-nya. Misalkan 123 itu adalah NIM yang salah misalkan. Jadi NIM yang sebenarnya adalah 111.
Oke, kemudian namanya juga salah ya, mungkinnya namanya salah. Di sini belum saya tambahkan titik 2 kemudian spasi, nanti teman-teman bisa ditambahkan ya. Misalkan namanya di sini adalah bukan John tapi Jack misalkan seperti ini. Oke, kemudian jurusannya misalkan bukan informatika melainkan sistem informasi. Kemudian yang terakhir GPA atau IPK-nya di sini bukan 4,00 melainkan 3,98 misalkan. Oke, saya enter saja. Satu data berhasil diubah. Nah, di sini dia akan menampilkan string yang ini. Oke, kemudian dia akan menampilkan data yang sudah kita ubah. Oke, jadi ada banyak sekali proses yang ada di update data ini. Teman-teman perhatikan susunannya seperti apa ya. Oke. Jadi di sini yang sebelumnya adalah ID-nya tetap ya, ID-nya artinya tidak bisa diubah. Di sini yang bisa diubah mulai dari NIM sampai IPK-nya saja, seperti itu. Yang sebelumnya di sini NIM-nya adalah 123 menjadi 111, 111 ya. Kemudian yang sebelumnya namanya John berubah menjadi Jack. Yang sebelumnya departemennya adalah informatika, di sini berubah menjadi sistem informasi. Dan IPK-nya yang sebelumnya 4,00 di sini berubah menjadi 3,98. Begitu juga dengan yang ada di database. Kalau saya reload, datanya juga akan mengalami perubahan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini adalah proses atau instruksi ya, atau fungsi yang kita gunakan untuk mengubah data atau mengupdate data yang ada pada database MySQL kita. Oke, saya rasa untuk video kali ini cukup sampai di sini. Oke, untuk teman-teman tadi, ini silahkan ditambahkan titik 2, kemudian spasi, supaya nanti tampilannya lebih nyaman dilihat oleh user ya, atau oleh pengguna program ini. Oke, saya akhiri videonya sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silahkan dibagikan ke teman-temannya yang ingin belajar bahasa pemrograman Python. Dibagikan sebanyak-banyaknya ya ke teman-temannya. Barangkali video ini bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, silakan nantikan video selanjutnya dan terima kasih semuanya.